Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 30 Juli. 1. Santo Petrus Chrysologus, uskup dan pujangga gereja. Seorang yang dengan tekun dan sungguh-sungguh mengejar cita-cita, akan memperoleh hasil yang melebihi harapan dan keinginannya. Prinsip ini terlihat dan terlaksana dalam diri Santo Petrus Chrysologus, yang dijuluki si mulut emas. Ketika masih muda belia, ia sudah menjabat sebagai uskup di Ravenna. Pada masa itu, cara hidup kafir yang merajalela di antara umat di keuskupannya merupakan suatu masalah berat yang harus ditanganinya. Untuk itu, senjata ampuh satu-satunya ialah khotbah-khotbahnya yang menyentuh hati umat. Dan Petrus Chrysologus berhasil dalam memanfaatkan senjata ini. Khotbah-khotbahnya yang pendek dan menyentuh hati umat berhasil mempertobatkan banyak umat. Dalam khotbah-khotbahnya ia menekankan pentingnya penghayatan dan penerapan asas-asas moral Kristiani dan ajaran resmi gereja tentang iman akan Yesus Kristus. Hal ini sangat cocok dengan keadaan umat di Ravenna yang dilanda praktek kekafiran. Penyajian yang sangat bagus dan otentik membuat khotbah-khotbahnya sangat bermutu. 13 abad kemudian, Paus Benediktus ke-13 tahun 1724 sampai tahun 1730 mengangkat dia menjadi seorang pujangga gereja. Semangatnya yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya demi perkembangan iman umat, membuat dia menjadi orang tersohor di kalangan bapak-bapak gereja, baik karena caranya mengajar maupun caranya memimpin umat. Ia amat bijaksana dan memandang keahliannya sebagai karunia Tuhan yang harus diabdikan bagi kepentingan perkembangan gereja. Petrus Chrysologus pun terkenal sebagai seorang uskup penentang ajaran sesat yang disebarkan Etiches. Etiches menyebarkan ajaran sesat yang menyangkal kemanusiaan Kristus. Untuk kemajuan ajarannya, ia tidak segan-segan meminta dukungan gereja dari Petrus Chrysologus selaku uskup Ravenna. Tetapi uskup Chrysologus yang terkenal ramah itu menjawabnya dengan bijaksana dan ramah. Demi perdamaian dan iman, kita sebaiknya menyebarkan ajaran iman dengan persetujuan Sri Paus selaku pimpinan tertinggi gereja. Oleh karena itu, ia menolak gagasan Etiches dan sebaliknya mendesak dia untuk mengakui dan mengimani rahasia penjelmaan Kristus dan semua kebenaran iman yang diajarkan oleh gereja. Semangat imannya yang begitu besar, disertai cinta kasihnya yang meluap-luap membuat si mulut emas ini meraih hasil karya yang melebihi cita-cita dan impiannya. Beberapa lama sebelum wafatnya, ia pulang ke tanah kelahirannya Imola dan di sana ia wafat dengan tenang pada abad tahun ke-450. 2. Santo Justinus de Jacobis, uskup dan pengaku iman. Justinus lahir di San Fele, Italia, pada tanggal 9 Oktober tahun 1800. Dari 14 orang bersaudara, Justinus adalah anak ketujuh dalam keluarganya. Ketika masih kecil, ia tinggal di Napoli. Kemudian pada umur 18 tahun, ia masuk kongregasi misi di tempat asalnya. Ia benar-benar menghayati panggilannya dengan konsekuen. Menurut kesan kawan-kawannya, ia adalah seorang biarawan yang dicintai Tuhan dan sesama manusia. Karena sifat-sifatnya yang menyenangkan banyak orang, rendah hati, ramah dan suka bergaul dengan siapa saja. Setelah ditabiskan menjadi imam, ia bekerja di antara orang-orang miskin dan melarat di luar kota. Ia membantu mendirikan pusat kongregasi baru di Napoli dan kemudian diangkat sebagai superior di Lecce. Ia dikenal luas oleh banyak orang karena tindakan-tindakannya di luar acara rutin sehari-hari. Ia memelihara dan merawat para penderita wabah kolera di Napoli tanpa mengenal lelah dan menghiraukan kesehatannya sendiri. Karena itu semua orang sangat menghormati dan mencintai dia. Pada tahun 1839, ia diutus sebagai prefek dan vikaris apostolik ke Ethiopia, sebuah daerah misi baru di benua Afrika. Di sana selama 2 tahun,
Ia memusatkan perhatiannya pada usaha mengenal segala sesuatu menyangkut negeri itu, rakyatnya, bahasanya dan adat istiadatnya. Dengan sifat-sifatnya yang baik dan cara hidupnya yang menarik, ia berhasil menghilangkan kecurigaan rakyat setempat. Kata-katanya yang menawan dan lembut memberi kesan pada hati banyak orang bahwa kehadirannya di tengah mereka adalah sebagai sahabat dan pelayan bagi mereka. Meskipun ia berhasil sekali dalam tugasnya, namun ia sama sekali tidak terlepas dari banyak kesulitan seperti semua orang lain yang memperjuangkan keluhuran hidup. Tidak sedikit pemuka rakyat iri hati dan membenci dia. Kesulitan besar datang tatkala William Masaya diangkat sebagai uskup Ethiopia. Salama, seorang pemuka gereja optik, melancarkan kampanye anti-gereja Katolik. Oleh pemimpin setempat, kolose-kolose Katolik ditutup dan agama Katolik dihalang-halangi perkembangannya. Uskup William Masaya diusir pulang ke Aden. Sebelum berangkat, Uskup Masaya dengan diam-diam mengangkat Justinus de Jacobus sebagai uskup di Massawa. Sebagai uskup, Jacobus menabiskan 20 orang imam asal Ethiopia untuk melayani umat Katolik yang berjumlah 5.000 orang dan membuka kembali kolose-kolose. Pada tahun 1860, Kadarev Kasa menjadi raja. Ia segera mendesak Salama untuk kembali melancarkan pengejaran terhadap semua orang beragama Katolik. Uskup Jacobus sendiri ditangkap dan dipenjarakan selama beberapa bulan. Uskup Jacobus menghabiskan masa hidupnya di sepanjang pantai Laut Merah. Dalam perjalanannya menuju ke Halai, ia jatuh sakit karena keletihan dan kurang makan. Ia meninggal dunia pada tanggal 31 Juli tahun 1860 di lembah Algedien. 3. Santo Abdon dan Senen, martir. Kedua orang kudus abad ketiga ini berasal dari Persia. Mereka adalah tawanan perang dan budak belian yang sudah menganut agama Kristen. Kemartiran mereka bermula dari usaha mereka menguburkan jenazah-jenazah para kaum beriman yang dibunuh oleh orang kafir. Mereka ditangkap dan dibawa ke Roma. Di sana mereka dipaksa untuk mempersembahkan kurban kepada dewa-dewi Romawi. Dengan tegas mereka menolak melakukan perbuatan berhala ini karena tak ingin mengkhianati imannya sendiri. Karena itu mereka dianiaya dan dipenggal kepalanya. Jenazah mereka dimakamkan oleh Diakon Quirinus di rumahnya. Kemudian pada tahun 833, tulang-tulang mereka dipindahkan oleh Paus Gregorius keempat tahun 827-844 ke dalam gereja Santo Markus di Roma. 4. Santa Yulita dari Caesarea, martir dan pengaku iman. Yulita berasal dari Kapadokia. Ia memiliki ladang dan ternak, harta kekayaan lainnya dan banyak budak belian. Di antara penduduk setempat, Yulita tergolong wanita kaya raya. Banyak orang mengadakan hubungan dagang dengannya. Pada suatu ketika, dia terlibat dalam suatu pertikaian bisnis dengan seorang pemuka masyarakat. Dia dihadapkan ke pengadilan umum namun berhasil mengalahkan orang itu. Karena itu ia menjadi musuh bebuyutan orang itu. Untuk membalas kekalahannya di depan pengadilan, orang itu melaporkan kepada penguasa setempat bahwa Yulita adalah seorang penganut agama Kristen. Oleh laporan ini, hakim segera memanggil Yulita dan memaksanya untuk mempersembahkan kurban bakaran kepada dewa Zeus. Yulita berani menentang. Dengan tegas ia berkata, "Ladangku dan kekayaanku boleh diambil dan dirusakkan. Tetapi sekali-kali aku tidak akan meninggalkan imanku. Aku tidak akan pernah menghina Tuhanku yang telah menciptakan aku. Aku tahu bahwa aku akan memperoleh semuanya itu kembali di surga." Tanpa banyak berpikir hakim itu menyuruh para algojo membakar hidup-hidup Yulita di depan umum. Peristiwa naas ini terjadi kira-kira pada tahun 303. Santo Petrus Chrysologus, Santo Justinus de Jacobus, Santo Abdon dan Senen, serta Santa Yulita dari Caesarea. Doakanlah kami. Kak Carla Channel.